Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini tanggal 15 November 2023 ya, hari Rabu. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita lihat ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Selasa kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, terjadi pembentukan impulsif bearish pasca rilis data inflation rate ya atau CPI di luar ekspektasi ya, ada penurunan sebesar 3,2% di bawah forecastnya, yaitu 3,3%. Dan penurunan ini cukup signifikan dan tentunya ini akan menunjukkan penerusan penurunan. Kalau kita lihat dari candle sebelumnya terjadi pullback yang saya sampaikan ya di analisa kemarin, dan saat ini low-nya lebih rendah jauh ya di 103.98, kemudian high-nya juga semakin turun di 105.73. Dan di sini batas breakout daily juga pasti akan saya rubah karena area 105.53 ini udah di break jauh banget ya, dan sudah terjadi penurunan. Bahkan low weekly di posisi sebelumnya di 104.84 terjadi breakout ya. Ini sudah menunjukkan aktivitas adanya penurunan yang cukup signifikan. Tinggal kalau kita mau melihat adanya retest atau koreksi masih memungkinkan menuju support become resistant, tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Dan batas breakout saat ini ya itu berada di area di sini ya. Nah, di 105.64. Tapi menurut saya kalau naik sampai di area tersebut untuk hari ini saya rasa sangat berat ya. Tapi kalau naik sebatas 104.84 masih memungkinkan. Tapi nanti kita akan coba cek karena ini arahnya sudah bearish ya, artinya continuation-nya berlanjut dari tren yang kita lihat di time frame 1 jam. Memang indeks dolar masih dalam posisi tren bearish. Cuman PR-nya sampai saat ini belum berhasil menutup gap yang terjadi di tanggal 2 November. Oke, kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam secara keseluruhan posisi terakhir di sini ada pullback ya. Tadinya dari long legs doji atau spanning top ya, kita lihat dulu. Nah, dari candle terakhir di sini ya, seperti bullish pin bar, dan di sini terjadi pullback. Tapi sesi Eropa ya saat ini time frame 4 jam menunjukkan aktivitas sempat terjadi penurunan ya di level 104.04. Jadi saya akan batasi karena ini sudah berubah candle pukul 15.00 saat ini. Artinya gini, kalau kita melihat batas daripada time frame 4 jam, kita akan lihat ya di sini sebelumnya udah di break. Ini yang saya maksud kemarin, impulsif bearish ya, sangat kuat. Oke, kita rubah dulu posisinya yang terakhir di sini. Nah, ini akan menjadikan acuan untuk saat ini ya. Di kisaran 104.04 itu adalah area di mana candle terakhir time frame 4 jam menunjukkan aksi bullishnya, tapi belum bergerak cukup signifikan. Selebihnya adalah konsolidasi, range-nya terbatas antara 104.22 sampai dengan 103.98 yang menjadikan titik low di posisi hari kemarin. Oke, ini masih arah pergerakannya adalah konsolidasi pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Tentunya di sini saya akan membahas di pola area ini ya. Tapi ini saya akan bersihkan dulu coret-coretannya. Ntar saya akan rapikan dulu sebelum saya membahas lebih jauh mengenai pergerakan indeks dolar ini. Sebentar, kita hapus-hapus dulu ya. Yang pertama, saya melihat pasca terjadinya breakout 104.84 ya, menjadikan low weekly di minggu kemarin, maka di sini setelah COX ya, change of character, di sini telah terjadi low yang lebih rendah ya di area ini, maka di sini membentuk sebuah breakout structure. Strukturnya berubah ya dan menunjukkan struktur baru yang akan dibentuk di posisi saat ini untuk melanjutkan penurunan terhadap indeks dolar ini. Dan kemudian area berikutnya yang akan saya gambarkan adalah trend line
di sini ya, dari atas ini sampai dengan posisi swing terakhir di sini seperti ini ya, memungkinkan kalau ini berhasil dia bergerak naik, maka harga bisa menunjukkan aktivitas menuju area support become resistant. Ini adalah area support become resistant ya. Sorry. Oke, sebentar, ini saya ganti resistant ya. Support become resistant. Nah, di area kurang lebih di kisaran 104.84. Itu targetnya kalau memang bisa keluar daripada area konsolidasi. Kemudian nanti malam juga masih ada news ya yang menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Prediksinya seperti itu. Ya, prediksinya seperti itu. Apakah nanti akan berjalan sesuai dengan forecastnya? Kalau itu terjadi ya, maka indeks dolar akan kembali lagi melemah cukup besar. Dan sekarang kalau kita lihat lanjutan penurunannya sampai area berapa. Nah, posisi untuk saat ini di sini ya, saya melihatnya ini adalah area demand ya. Di area demand ini adalah target penurunan saat ini ya, di posisi ini. Kita akan tandain dulu ya. Itu areanya, targetnya sampai sini ya, berkisaran 103.59 sampai dengan 102.93. Ketika indeks dolar tersebut terjadi breakout low daripada posisi hari kemarin, jadi sampai sini, jadi menuju area demand. Ini target penurunannya. Tapi secara keseluruhan trennya adalah turun ya. Cuman kalau dia breakout high-nya yang terbentuk hari ini ya di 104.224, maka dia akan memungkinkan dia akan retest. Tapi di sini ada body candle, nanti ceknya bertahap ya. Seperti ini, sebentar saya akan tandain dulu. Bentar, saya akan perbesar. Oke, di sini ada kekuatan sell itu terakhir ya, adalah di level ini untuk open breakoutnya di sini ya. Batas breakoutnya maksud saya. Ini untuk batas breakout time frame 4 jam. Oke, sebentar lagi saya jelaskan ya. Oke. Jadi gini, sampai area sini nanti kalau memang betul-betul menuju dari dia break konsolidasinya menuju batas breakout 4 jam, kalau di sini ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, maka dia akan bisa bergerak turun menguji level strong low kembali di sini. Tapi kalau nanti di area tersebut masih impulsif bullish, maka kuat menuju area support become resistant. Tapi sih saya melihatnya ya, untuk indeks dolar malam ini masih memiliki kecenderungan bearish. Karena data PPI sama CPI itu hubungannya sangat erat ya. Artinya kalau CPI-nya melemah seperti data kemarin turun, maka PPI insya Allah diprediksikan juga turun gitu. Kekuatan dorongannya seperti itu. Jadi tinggal nanti cek aja hasil newsnya ya. Tapi secara teknikal memang trennya bearish untuk indeks dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan membahas Euro USD dan GBP setelah USD Jepang Yen ya, yang memang memiliki korelasi sangat kuat terhadap indeks dolar itu sendiri. Kalau indeks dolarnya melemah, maka Euro GBP pasti akan bullish, dan USD Jepang Yen pasti akan bearish untuk indeks dolar. Sama arahnya dari indeks dolar dan USD Jepang Yen. Sekarang kita akan membahas untuk market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD tentunya terjadi kenaikan impulsif yang sangat kuat ya. Ketika indeks dolarnya melemah, maka Euro USD bergerak bullish cukup signifikan. Dan saya akan membahas di posisi ini perubahan ini adalah continuation, lanjutan pasca terjadinya pullback hari Senin kemarin. Saya juga sudah sampaikan ya, arahnya masih bullish dan terjadi breakout di atas level 1.07090 yang menjadikan batas breakout time frame daily. Udah di break. Body candlenya juga strong high-nya menunjukkan aktivitas high-nya sampai di 1.08874, sangat tinggi sekali. Dan kemudian strong low juga posisinya lebih tinggi saat ini di 1.06928 dan batas breakout sementara berada dalam area 1.06986. Menurut saya potensinya masih sangat bullish. Adapun kalau koreksi yaitu menuju area support become resistant ya, ada di posisi ini. Ini adalah area support, resistant become support. Seperti ini ya, di area tersebut. Secara keseluruhan tren masih sangat bullish, dan sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat time frame 4 jam.
Oke, ini areanya. Ya. Oke. Adapun perubahan saat ini saya akan mencoba jelaskan kembali ya. Kemarin setelah pasca terjadinya breakout di sini, ini kan ada breakout impulsif ya sebelum rilis news. Anda bisa lihat ya, batas breakout 4 jam udah di break, maka ini sudah memungkinkan arahnya akan terjadi bullish dan cukup besar ya, kenaikannya cukup tinggi sekali. Setelah itu dia konsolidasi saat ini. Oke, coret-coretannya saya hapus dulu dan saya akan tandain beberapa area zona pentingnya di sini. Yang pertama batas ini yang membentuk Marubozu bullish 1.07893. Sorry untuk batas bawahnya ya. Kemudian ada terjadi perubahan struktur ya, ada breakout structure di posisi ini, dimana key resisten yang menunjukkan tren bullishnya berlanjut. Di sini terjadi breakout structure ya, dan resisten kuncinya di break di 1.07563. Ini saya hapus. Oke. Maka supportnya saat ini bergeser ya di area sini. Untuk key supportnya di 1.06561. Area tersebut menjadikan batas bawah untuk market Euro USD dalam tren bullishnya. Dan selanjutnya perlu saya gambarkan kembali, yaitu area yang saat ini sedang berjalan ya, atau membentuk sebuah pergerakan konsolidasi. Saya akan tandain dulu konsolidasinya adalah ini. Ini pergerakan terbatas ya, tapi secara keseluruhan potensinya masih sangat bullish meskipun ada konsolidasi di sini. Ya, ini masih sangat bullish gambaran saya, karena akan melanjutkan menurut saya continuation untuk pergerakan Euro USD itu sendiri. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat time frame 1 jam. Adapun kalau kita mau menangkap buy ketika koreksi, ya lebih tepatnya sih berada dalam area resisten become support ya. Resisten become supportnya tepat berada di area di sini nih. Nah, ini. Ya, ini menjadikan resisten become support di 1.07562, tapi dengan syarat kalau dia betul-betul bisa breakout di bawah 1.07893. Kayaknya sangat kecil ya kalau menurut saya saat ini. Karena adapun nanti kalau PPI-nya memang tidak sesuai ya dengan yang diharapkan saat ini dan menguat gitu contohnya ya, ya pastinya euro pasti akan terjadi koreksi gitu. Dan gambaran saya paling bagus untuk jadikan acuan kalau kita ambil dari pada area 50% di posisi ini ya. Kita lihat, nah itu pas di area batas breakout time frame 4 jam. Jadi memungkinkan ya minimal sampai sini. Ya, ini aja jaga gawang di sini aja gitu. Kalau di sini betul-betul ada pembentukan pattern terjadi, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, menurut saya bagus untuk jadi acuan buy di area sini. Target minimal resisten yang terbentuk di hari kemarin. Itu posisinya ya. Tapi kalau dia breakout resisten dulu, targetnya ya makin jauh tentunya, makin besar ya. Sebentar, coba kita cek dulu di sisi ini. Nah, ini ada resisten, langsung kita gambarkan aja di resisten atau area supply ya. Di situ ini adalah area resistennya. Kuat menurut saya potensinya ke sana, dan di sini juga ada supply, area supply di posisi ini. Kita akan gambarin dulu. Selanjutnya ke sini nih. Nah, ini target selanjutnya. Ya, yang kotak pink itu adalah area supply. Dengan syarat area resisten di breakout ya. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Oh sorry, ini sudah ya time frame 1 jam. Kita lihat. Jadi gini. Skenario saya yang pertama, jika mana di break bawah, di sini memungkinkan dia akan bergerak turun menuju area 1.07893. Tapi saya follow trend ya. Karena tekanan ini kan sangat kuat, jadi rawan kalau saya sell. Yang kedua, bisa ketika dia breakout daripada area high-nya yang terbentuk hari kemarin, maka menuju area supply.
Nah, tinggal di area supply nanti kalau berani untuk counter trend, pastikan di sini ada konfirmasi lagi, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa sell dan targetnya memungkinkan akan menuju break daripada swing terdekatnya di sini. Itu target minimal ya resisten become support 1.08874. Ini gambaran saya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk Euro USD, dan selanjutnya kita akan bahas GBP USD. Oke, untuk GBP USD di pergerakan kemarin hal yang sama ya, terjadi pergerakan impulsif yang sangat kuat ketika indeks dolarnya melemah, dan di sini juga konfirmasi candle pembentukan Morning Star berjalan dengan baik dan melanjutkan kenaikannya, dan menurut saya arahnya saat ini masih sangat bullish. Pasca terjadinya breakout juga di posisi resisten yang terkuatnya ya di sini. Ini resistennya juga di break, maka menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali untuk market GBP USD. Sekarang kita akan coba rubah dulu ya areanya. Yang pertama, high-nya lebih tinggi ya, saat ini berada di 1.24994, dan batas breakout di posisi ini daily saya akan geser, saya update di 1.2278, dan strong low saya geser di 1.22615 yang menjadikan area support dari kemarin. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Kita akan mencari area buy momentum yang bagus untuk GBP USD. Kita lihat time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam hal yang terlihat jelas ya, di sini juga terjadi breakout structure. Posisi resisten kunci di break, saya tandain dulu. Ini terjadi breakout structure. Ya, membentuk struktur baru. Oke. Ini terjadi boss. Ya, atau resisten become support ya, juga terjadi di sini. Ini resisten become support saat ini. Dan selanjutnya area resisten kunci bawah saya pindah ke sini ya, di 1.21870, dan area compression kemarin juga disapu bersih oleh pergerakan impulsif bullish yang sangat signifikan. Ya, kita hapus dulu zona buy, tidak dapat ya di hari kemarin. Kecenderungannya lebih kuat bullishnya tentunya. Selanjutnya yang perlu saya tandain lagi, sebentar. Ya, memungkinkan sih support become resistant itu yang bisa jadikan acuan di sini. Pantau pattern terbentuk di area sini. Kalau memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, bisa dijadikan acuan buy. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini kan arah pergerakannya per hari ini kan ada koreksi sedikit ya. Kecenderungannya pasca terjadinya impulsif, market bergerak konsolidasi, dan ya setidaknya retest atau koreksi, maka saya pastikan pantau area ini yang cukup aman ya, di 1.24283 yang menjadikan support, resisten become support. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar tepat area trend line, maka bisa jadikan acuan buy dengan target minimal 1.25058, minimal area situ. Oke, untuk follow trend ya. Dan di sisi atas, oke, kalau di sisi atas adalah posisinya ini. Coba kita akan cek dan cek kembali. Nih ya, ini ada resistensi. Fokus di sini sih targetnya aja minimal. Ya, jadikan target kenaikannya akan menguji resisten di posisi tersebut yang terjadi di tanggal 11 September 2023. Oke, ya targetnya sampai sana. Jadi kalau dia retest atau koreksinya nggak sampai area resisten become support di 1.24283, ternyata breakout dulu high-nya di hari kemarin, maka kuat menuju ke resisten berikutnya 1.25480. Itu yang paling terdekat. Oke ya. Jadi ini planningnya untuk GBP USD. Ingat, konfirmasi harus terbentuk baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang menunjukkan momentum baik buy ataupun sell. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen.
Oke, untuk market USD Jepang Yen ini juga terjadi pullback ya akhirnya dari candle impulsif bearish yang sangat kuat dan membentuk bearish engulfing. Menurut saya potensinya akan kuat bearish untuk pergerakan USD Jepang Yen saat ini karena sudah terjadi pullback. Tapi seperti biasanya karena muncul bearish engulfing, saya akan tarik seperti ini untuk mencari area 50% ya untuk koreksinya hari ini. Ya, seperti ini. Kita akan tandain dulu. Targetnya untuk koreksinya yaitu 151.03 ya untuk retest areanya. Dan tentunya low-nya saya akan geser, low yang terbaru saat ini 150.15, kemudian strong high-nya ada di sini di 151.79 di area tersebut. Dan batas breakout daily ada di 151.72, tapi cukup jauh ya menurut saya. Kalau dia bergerak di area tersebut menurut saya cukup jauh sekali. Oke, sekarang kita akan fokus untuk mencari zona sell ya yang menunjukkan probabilitas yang cukup bagus. Kita lihat di time frame 4 jam dulu. Oke, time frame 4 jam kita lihat posisinya, karena ini area compression semua loh ini. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya, ini adalah area compression semua. Menurut saya hari ini bisa melanjutkan continuation untuk penurunan, menyapu bersih, melanjutkan menghajar posisi yang ada di sini nih. Nah, ini kan sudah ya setengah nih, ini baru setengah. Nah, ini nanti kalau dia kuat banget indeks dolarnya menurun, maka USD Jepang Yen bisa pastikan akan terjadi penurunan cukup besar ini area compressionnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ini sudah pullback memang ya per hari ini, dan candlenya ini time frame 4 jam ada inset bar. Oke, ini adalah candle inset bar, kita tandain juga. Apakah mampu bergerak menuju 50% atau hanya sebatas area inset bar dan kembali lagi bearish. Oke, batas 4 jamnya saya tandain. Tadinya posisi ini ya terakhir sudah di break dan dia bergerak naik, tapi ini masih inset bar, jadi saya memiliki kecenderungan minimal penolakan bisa terjadi di area 50% yang menjadikan batas area breakout 4 jamnya. Itu area berikutnya yang saya akan rubah sebentar ya. Oke, menurut saya potensi paling bagus di area sini sih untuk pantau ya. Ya, semoga aja ada respon seller yang cukup kuat di area ini untuk pattern terbentuknya di 150.95 ya atau 151.03. Area tersebut menurut saya bisa dijadikan acuan untuk saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam dulu, kita lihat. Oke, jadi untuk trading plan saya untuk USD Jepang Yen seperti ini. Sebentar, ini ada area support ya di bawah, di posisi tersebut tuh target bawahnya. Jadi gini, kalau memasuki ketika dia sudah keluar daripada inset bar, area ini menjadikan titik pantaunya. Kalau ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, saya akan sell di 151.03 sampai dengan 150.9 dengan target minimal 150.153. Kalau di sini ada impulsif bearish masih sangat kuat seller momentumnya, saya akan targetkan sampai area support. Sampai di level berikutnya adalah 148.80 yang menjadikan area support berikutnya. Kuat memang menuju area sana, menurut saya seperti ini ya, gelombang penurunannya cukup signifikan. Oke, karena ini adalah area compression, ini compression kembali ya, setelah impulsif dia compression dan sekarang disapu oleh candle kecil-kecil ini. Dan ini rawan juga akan terjadinya pergerakan liquidity area sini ya. Ini adalah area compression ya, area compression itu kalau saya menandain ya, pergerakan candle kecil-kecil itu compression itu biasanya rawan akan disapu bersih oleh market maker ya, seller momentum yang sangat kuat. Intinya seperti itu, penjelasan sederhananya seperti itu. Karena orang melihatnya itu kayak bullish gitu loh, seperti ini. Jadi banyak order buy gitu, tapi setelah disapu bersih oleh market maker, mengambil posisi order kalian yang ada di sini, ini yang dimaksud area compression. Sederhananya seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan.
Selebihnya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.